Makanya Pak Bu, kalau Bapak Ibu masih berani ngasih HP sama anak Bapak Ibu yang masih kecil, yang belum saatnya megang HP, tolong jangan cubit dia, jangan marahi dia, salahkan diri kita sebagai orang tua karena kita tidak mau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sebagai orang tua. Jadi akhlak Nabi Muhammad Pak Bu harus dihadirkan dalam kehidupan kita biar bahagia. Termasuk Bapak Ibu, kita hidup ini tadi sudah Al-Bagir sampaikan, tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Kita manusia pengen hidupnya bahagia terus, gak ada susahnya, gak ada sedihnya, bahagia terus. Tapi berapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan ternyata tidak kita dapatkan, malah ujian, cobaan, musibah. Bagaimana agar kita sukses melewati ujian, cobaan, penyakit, fitnah, cemoohan dari manusia? Jawabannya, praktekkan akhlaknya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad itu Pak Bu, manusia yang paling sukses dalam mendidik umatnya. Bayangkan 23 tahun bisa mengubah jazirah Arab yang tadinya tidak kenal dengan Allah, yang menyembah patung berhala, berubah menjadi mengenal Allah yang Maha Esa. Apa Pak Bu di antara resepnya? Nabi ini menghadapi umatnya dengan sabar. Nabi menghadapi umatnya dengan sabar. Nabi Pak Bu tidak berjalan di salah satu gang seperti ini kecuali Nabi diludahi terus. Tapi setiap Nabi diludahi, Nabi nggak pernah marah. Nabi senyum kepada yang meludahinya. Tapi tolong saya jangan dicoba ya. Saya pulang ada yang meludahi, rumahnya ada di atas. Nabi tidak lewat di satu gang kecuali diludahi. Nabi senyum. Setelah sekian kali Nabi diludahi, ternyata yang meludahi Nabi waktu Nabi lewat di gang tersebut dah ada. Nabi tanya, mana nih yang biasa meludahi saya? Wahai Rasulullah, orang yang biasa meludahi kamu sedang sakit. Nabi cepat pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Apa? Cerita, gembira, senang. Yang meludahi Nabi itu sakit, sedih Nabi. Nabi berkata, wahai Aisyah, di rumah kita ada makanan enggak? Wahai Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Pemimpin dunia akhirat di rumahnya tidak ada makanan. Kita kalau makan kadang-kadang suka sampai sisa. Awas nih yang makan prasmanan nih, awas jangan sampai sisa, makanya saya sortir. Satu nasi nanti akan bertanggung jawab nanti di akhirat itu. Nabi di rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Setelah dicari-cari sama Sayyidah Aisyah, ada, wahai Rasulullah, ada. Apa itu? Cuma beberapa biji kurma, beberapa, nggak banyak, sedikit. Kata Nabi, bungkus wahai Aisyah. Nabi bungkus, Nabi bawa kemana? Rumah sahabat yang cinta sama Nabi, ke istri Nabi, ke anak Nabi. Nabi bawa itu kurma kepada si peludah Nabi. Nabi datang ke rumahnya tidak dengan emosi, malah dengan wajah yang seakan-akan merasakan derita daripada orang yang meludahi Nabi. Dia ketok pintu rumahnya, ditanya siapa di luar? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah? Iya. Sudah macam-macam nih pikirannya. Muhammad datang, pasti mau balas dendam, pasti mau mukul, pasti mau meludahi saya. Ternyata setelah dibuka, Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata dengan perkataan yang sangat menyejukkan, maaf, saya baru datang sekarang ke sini karena saya baru dapat kabar tadi. Menetes air mata si peludah Nabi. Kemudian berkata, wahai Muhammad, orang yang membayar saya untuk meludahi kamu sampai saat ini saja belum datang. Kamu yang setiap harinya saya ludahi, kamu datang kepada saya dengan lemah lembut, bahkan kau bawakan kurma kepada saya. Wahai Muhammad, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masuk Islam baru. Coba kalau Nabi marah-marah, Nabi dendam, Nabi pukul, nggak ada orang itu masuk Islam. Kesabaran Nabi. Kita nih Pak Bu, jangan harap hidup di dunia tidak ada orang yang benci sama kita. Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharud, pendiri pondok pesantren Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan, beliau berkata, selama hidup di dunia tidak ada manusia yang lepas daripada omongan orang. Tidak akan lepas dari omongan orang. Sehingga Bapak Ibu kalau diomongin orang jangan baper. Diomongin orang baper, siapa yang ngomongin saya? Nggak kenal siapa saya. Manggil keluarganya, manggil keluarganya polisi, manggil keluarganya. Kurang manis, kurang. Ini dua masalah. Nabi ini Pak Bu diberi dua sifatnya Allah, Rauf Rahim. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad Rasulullah memiliki akhlak yang mulia.
akhlak yang agung. Siapa yang memuji Allah, akhlaknya luar biasa. Tapi lihat Pak Bumir, ini kita punya nabi, jelma-jelma merek kia, orang-orang kayak kita ini di dunia mau gak diomongin orang, mimpi di siang bolong. Manusia paling baik Nabi Muhammad, baiknya luar biasa, tidak lepas dari omongan orang, apalagi orang-orang seperti kita. Makanya rumus hidup dunia, jangan baperan. Orang ngomongin kita anggap sebagai ladang pahala, orang menghina kita anggap sebagai penghapus dosa, orang menfitnah kita anggap sebagai pengangkat derajat. Simple, itu yang diajarkan Pak. Bahkan lebih hebat lagi Pak Bu, diceritakan Nabi pernah lewat di salah satu pengemis Yahudi, bukan orang Islam. Makanan ini pengemis buta Yahudi berkata, kamu yang nyuapin saya, kamu kenal tidak yang namanya Muhammad? Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pendohong, Muhammad itu adalah penyihir,